Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar, sehingga nikmat-nikmat itu pastilah tidak akan mampu untuk kita hitung satu persatu. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk salat zuhur berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita untuk bisa tetap di sini untuk mengikuti kajian tahsin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati kita semuanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa saya ingin berdoa kepada jamaahnya semuanya. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat keluarganya juga kesehatan. Diberikan oleh Allah keberkahan, ditambahkan rezekinya yang tidak ngantuk terutama ya. Ya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekinya yang tidak main HP ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan semuanya. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian bulanan kita, yaitu temanya adalah tahsin. Saya ingin membacakan satu ayat Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kata Allah, Allah bersumpah ya, dan sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat ini bahwa yang menjadi penghuni neraka jahanam adalah akan dipenuhi jin dan manusia. Yang seperti apa yang kelak akan menjadi ahlul jahannam? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, semua keluarganya terhindar dari api neraka. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan akal, tapi akalnya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah inginkan akal kita, hati kita digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ayat-ayat Allah ada dua. Yang pertama adalah qauliyah. Al-Quran yang ada di hadapan kita adalah bagian dari ayat-ayat qauliyah. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Semakin luas lagi, seluruh alam semesta ini bisa menjadi ayat kauniyah. Kita melihat matahari, kalau kita berfikir maka akan menambah keimanan kita. Kita melihat bulan, kalau kita berfikir akan menambah keimanan kita. Dan oleh karenanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kemudian ditutup dengan kalimat afala tatafakkarun. Apakah kalian gak mikir? Artinya apa? Dari banyaknya ayat-ayat kauniyah yang tersirat di alam semesta ini harusnya jadi pelajaran dan hikmah buat kita semuanya. Saya beberapa hari yang lalu nonton video tentang Gunung Semeru yang meletus, Pak. Saat itu disampaikan dalam video itu bahwa 3 hari sebelum terjadi letusan Gunung Semeru, ada seorang Habib dan keluarganya yang tinggal di lereng Gunung Semeru diusir oleh warga. Habib ini di situ mengajarkan agama, mengajarkan ngaji, mengajarkan Al-Quran. Tapi kemudian karena banyak yang tidak suka dengan kebaikan yang ada di situ, diusir. Kemudian terjadilah Gunung Semeru meletus. Mungkin ini nggak pernah dibahas, apalagi di TV. Tapi saya berpikir keras, apakah ada hubungannya letusan Gunung Semeru itu dengan seorang dai, ya, yang mengajarkan Al-Quran di situ diusir dari situ. Jadi saya berpikir, benar nggak ini ada kaitannya? Apakah ada kaitannya pengusiran ini dengan terjadinya Gunung Semeru? Jadi apapun yang bisa kita lihat akan menambah keimanan kita kalau kita mau memikirkannya. Kita melihat laut akan menjadi hikmah buat kita. Kita melihat apa saja, ya, bahkan kita melihat organ tubuh yang semuanya bisa berfungsi dengan baik, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di sini kita bisa melihat banyak orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan. Di dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Quran, menghayati isi Al-Quran, mencoba untuk memahami isi Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Maka di ayat ini jadi pelajaran buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap orang yang di hatinya tidak tergerak untuk mentadaburi Al-Quran seolah-olah hatinya sudah terkunci dari kebaikan-kebaikan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha. Golongan yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, tetapi penglihatannya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat kekuasaan Allah yang maha sempurna. Lewat begitu saja. Kemudian yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha, yaitu orang yang diberikan pendengaran tetapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
lebih senang mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, lebih senang mendengarkan bahkan hal-hal yang berbau maksiat. Pendengarannya lebih khusyuk ketika mendengarkan musik dibandingkan mendengarkan murotal Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Padahal mendengarkan Al-Quran itu bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang membaca Al-Quran adalah ibadah, dan orang yang mendengarkannya juga bagian dari ibadah. Fa'idha qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kita mendengarkan Al-Quran dibacakan, dengarkan dan diamlah. Al-Quran itu walaupun didengarkan kita nggak paham, Pak, tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam 3 orang, 3 golongan ini akan menjadi salah satu penghuni neraka jahanam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat 26. Waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Mereka Allah berikan pendengaran, penglihatan dan akal hati, tetapi tidak digunakan hatinya, pendengarannya, penglihatannya untuk melihat, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ibaratkan orang yang jauh dari Al-Quran itu seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Makanya Allah lengkapi kita manusia itu tidak hanya dengan akal, tapi juga dengan nafsu. Tapi kalau binatang, Allah lengkapi hanya dengan nafsu saja. Ya, sehingga kalau kita lihat binatang itu tidak ada motivasi sama sekali untuk ibadah. Ya. Nah, orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka dominasi nafsu itu akan lebih kelihatan. Ya, makanya ada yang mengatakan al-insan bisihafil hayawan. Manusia tapi sifatnya seperti binatang. Yang difikirkan makan, minum, tidur, berhubungan. Jadi tidak ada orientasi ibadah dalam kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan ayat ini menjadi peringatan buat kita semuanya agar kita introspeksi diri bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan materi kita bulan lalu, yaitu tentang makhorijul huruf. Kita kemarin sudah membaca surat Al-Fatihah dan juga kita mempraktekkan 4 makhraj yang ada, yaitu makhraj yang keluar dari tenggorokan, tenggorokan bagian bawah A dan H, tenggorokan bagian tengah H dan A. Ya, insyaallah kita akan ulang sedikit baik surat Al-Fatihahnya biar kita senantiasa ingat, dan setiap pertemuan kita akan membaca 1 surat pendek. Ya, insyaallah hari ini kita akan membaca surat An-Nas. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi buat hafalan surat-surat pendek kita, ya, sehingga kalau kita sudah hafal dengan bacaan yang benar, kita bisa praktekkan di dalam sholat-sholat kita. Baik, bapak-bapak sekalian, kita baca surat Al-Fatihah dulu, ya. Kita ulang lagi, mudah-mudahan surat Al-Fatihah kita
sudah mengalami perubahan bacaannya, ya, lebih baik. Baik, kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan surat An-Nas, Pak, ya. Nanti saya bacakan kemudian diulang. Ya, di surat An-Nas ini kita akan titik tekannya pada huruf yang panjang, ya. Sebagaimana bulan lalu saya sampaikan, kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama makhrijul huruf, pengucapan huruf. Yang kedua panjang pendek, yang panjangnya 2 harokat kepanjangan, ya. Makanya kemarin kita belajarnya diayunkan. Ayunkan setiap huruf yang panjangnya 2 harokat. Kemudian yang ketiga dengung, ya, dengungnya harus didengungkan lamanya 2 ketukan. Nah, di dalam surat An-Nas ini kita akan fokus ke bacaan yang panjang 2 harokat dan juga dengung, yaitu dengungnya nun tasydid dan mim tasydid. Baik, saya bacakan kemudian nanti diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, kayaknya pada puasa, Pak, ya. Suaranya kurang kenceng, ya. Nggak apa-apa. Diulang lagi, basmalahnya jangan sampai lahnya kepanjangan, ya. Yang nggak boleh itu Bismillahirrahmanirrahim, kepanjangan, diayunkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Ya, jadi dengungnya nun tasdid, ya. Setiap ada nun tasdid dan mim tasdid, maka membacanya didengungkan, ditahan 2 ketukan. Bin nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Iya. A'udzu bukan zu. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan, Pak. Malikin nas. Maliki, ki. Huruf K itu berdesis, ya. Malikin nas. Ilahin nas. Ya, jadi
ketukannya itu atau ukuran dengungnya harus konsisten, ya. Banyak orang yang bisa mendengungkan nun tasdid, tapi sedikit yang mampu konsisten, ya. Dengungnya 2 ketukan. Jadi untuk memulai, kalau kita baru tahu dengungnya 2 ketukan, setiap kita membaca Al-Quran, nggak apa-apa tangannya atau jarinya ngetuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, biar sama ukurannya, ya. Baik, ilahin nas, silakan. Min syarril waswasil khannas. Ya, jadi didengungkan, di situ ada 2 dengung. Min syarri, bacaan ikhfa, ya. Jadi dengung itu ada di 7 tempat, Pak. Salah satunya ikhfa, dan juga tadi ada nun tasdid, mim tasdid, ya. Min syarril waswasil khannas. Silakan. Ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi, ya. Zazizu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Silakan. Ya. Jadi surat An-Nas di setiap ayatnya ada bacaan dengung. Maka setiap kita mendapati bacaan dengung harus ditahan selama 2 ketukan. Bin nas, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Surat An-Nas. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kemarin kita juga membahas tentang huruf yang keluar dari tenggorokan. Di tenggorokan bagian bawah ada 2 huruf, A dan H. Kita ulang sedikit. Baik, saya bacakan nanti diulang. A, I, U, Ba. Silakan. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A'na. Minal mu'ni, ma'i an ani'a. Ya, jadi ketika mengucapkan huruf A itu dibuka mulutnya, A, ya. Kemudian huruf H, ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna. Minal muhni, mahihan haniha. Ya, ini huruf H. Jadi H itu berbeda dengan huruf H. Kalau huruf H itu dia adanya di tengah. Ya, setelah ini kita lihat huruf H, ya. Huruf H itu di tengah tenggorokan. Adanya H dan huruf A. Ya. Kalau tadi di bawah A dan H, kalau yang tengah A dan H. Makanya seringkali kita mendengarkan orang membaca atau menyebutkan huruf A
menjadi huruf A menjadi huruf A, huruf H menjadi huruf H, ya. Jadi berbeda antara A dan A, H dengan H, ya. Kita rasakan huruf A itu di tengah, A, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ain. Kita ada usaha untuk mengucapkannya, A. Kalau A biasa, nggak ada upaya kita untuk mengucapkannya, udah bisa. A, gampang. Kalau A, kita tekan, A. Ya, adanya di tengah tenggorokan, A. Ya, coba, A, I, U, Ba. Ya. Ba, silakan. An, ani, a'na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Ya, kalau yang A tadi biasa, A, I, U, Ba. Ya. Jadi huruf A lebih ditekan lagi biar makhrajnya pas, ya. Kemudian huruf H adanya di tengah tenggorokan, H, berbeda dengan huruf H. Seringkali orang membaca huruf H menjadi H, ya. Alhamdu menjadi alhamdu, Ar-Rahman Ar-Rahman, ya. Ihdinas ada juga huruf A menjadi H, ihdinas menjadi ihdinas, ihdinas. Yang benar ihdi, H, ya. Baik, huruf H kita praktekkan. H, H, Hi, Hu, Bah, ya. Ha, Hi, Hu, Bah, Ha, Hi, Hu, Bah, Hu, Han, Hani, Hahna. Minal muhni. Mahihan, haniha. Ya, itu contoh huruf H. Ya, baik. Kemudian makhraj yang berikutnya ada di tenggorokan bagian atas, yaitu kho dan gho. Gho. Pertama kita akan praktekkan huruf kho terlebih dahulu. Pengucapan huruf kho itu ada getarannya, Pak. Kho, coba. Kho, khi, khu, bakh, kho. Ya. Baik, kita langsung saja praktekkan huruf kho. Kho, khi, khu, bakh, bikh, bukh. Ya, huruf kho selalu ada getarannya dimanapun. Kho, khi, khu, bakh. Kho, khi, khu, bakh. Khu, khon, khoni, khokhna. Minal mukhni. Makhi, khon, khoni, kho. Ya, kita lihat huruf kho. Ya, contoh huruf kho, ya. Ya, saya bacakan, nanti diulang, Pak, ya. Khairul lakum fa in khiftum udkhulu wa ikhraju bittikhadikum wa la yattakhidha an ta'khudhu. Ya, ini contoh huruf kho. Kenapa huruf kho itu ada getarannya? Karena nanti kalau nggak ada getarannya, ketika kita mengucapkan huruf H yang berharokat kasrah atau doma, hi, hu, ya, nanti akan mirip pengucapannya huruf H, H,
hihu, ya, hi dan hu. Baik, sekarang kita kembali ke huruf gho, ya. Coba huruf gho ini juga makhrajnya sama di tenggorokan bagian atas. Gho. Coba gho. Kesalahan yang sering terjadi pengucapan huruf gho ini, pertama biasanya dibaca go, ya, go. Atau kalau orang Jawa nggo, go, ya. Yang benar go, go. Sebelum salat isya, salat maghrib. Bagaimana kita biasanya menyebut maghrib, ya, maghrib, ki jadinya, ya, go. Huruf go, kesalahan yang sering terjadi juga keluar getaran, ghairil. Nah, kenapa keluar getaran? Karena dekat makhrajnya dengan huruf kho. Padahal tidak boleh keluar getaran, go, ya, ghairil maghdu, ghairil maghdu, ya. Ya, baik, kita praktekkan. Go, ghi, gu, bag, go, ghi, gu, bag, ag. Ya, baik. Ghi, gu, bag, gu, gon, goni, gogna, goni, gogna. Gak boleh ada pantulan sedikit, ya. Goni, gogna. Seperti ghairil maghdu. Gak boleh ada ge-nya, gak boleh. Ghairil maghdubi. Ya. Kita ulang lagi. Ghairihu bag, gon, goni, gogna, minal mughni, maghigon, goni, go. Ya, kita ulang khonya. Khahi, khubakh, khukhan, khani, khakhna, minal mukhni, makhikhan, khani, kha, ghaghigu, bag, ghugan, ghani, ghaghna, minal mughni, maghigan, ghani, gha. Ya, baik. Contoh huruf gho, ya, kita praktekkan huruf gho. Baik, saya bacakan, nanti diulang, Pak. Yarghabu, ghilmanun, ghulfun, waghfir lana, wag, nggak boleh wag. Jadi kalau kita mau mengucapkan ge itu jangan sampai ke situ, ya. Waghfir, ya. Kalau udah mau memantulkan, baca huruf setelahnya. Waghfir lana, raghadan, ghisyawatun, ghisyawatun, bi ghulamin, al-maghdubi, bi ghairil haqqi, yastaghithani, bit-taghuti, naghfir lakum. Ya, ini untuk pengucapan huruf gho, ya. Jadi harus dilatih, Pak, ya. Harus dilatih. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan 1 bulan tidak cukup, Pak. Silakan Bapak cari tempat belajar untuk memperdalam lagi, ya. Bisa di
masjid-masjid terdekat dari rumahnya, atau mungkin mencari guru untuk langsung belajar, silakan ya. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini adalah untuk agar kita tahu ya, agar kita tahu bahwa bacaan kita kualitasnya seperti ini gitu. Nah, setelah itu silakan kita mencari ya tempat belajar untuk lebih intensif di dalam mempelajari Al-Qur'an. Kalau sebulan sekali belum bisa, insyaallah. Bahkan materi pekan bulan lalu aja mungkin sudah pada lupa ya. Apalagi kalau bulan lalu datang, bulan ini nggak datang. Bulan lalu nggak datang, bulan ini datang. Nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung. Ya, mungkin bulan lalu yang datang banyak, berbeda dengan bulan ini, gitu ya. Itu juga bingung. Ini nyambungnya kemana gitu. Apalagi bulan lalu nggak datang, bulan ini nggak datang, bulan depan datang. Materinya sudah berubah, gitu. Jadi ini adalah bagian dari usaha untuk mendekatkan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan. Ya, jadi Al-Quran itu mudah, Pak. Al-Quran itu mudah. Dan yang bilang mudah itu Allah. Kalau kita bilang susah, akan susah. Allah sendiri yang bilang di dalam surat Al-Qamar, di 4 ayat bunyinya sama. Di ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Ya. Allah jamin Al-Qur'an itu mudah. Kalau ada orang yang belajar sudah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kok belum menemukan kemudahan, nggak boleh kita menjustis bahwa Al-Quran yang susah. Ya, harusnya kita evaluasi bagaimana interaksi saya dengan Al-Quran. Ya, pasti akan dipermudah. Kalau Al-Quran dipelajari kok kemudian lama kita bisa, itu bisa jadi bagian dari cara Allah mengampuni dosa kita dengan banyaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, sudah hampir jam 1, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, nggak ada, Pak ya. Baik, kalau nggak ada kita ulang surat An-Nas. Ya, kita baca bersama-sama. Perhatikan dengungnya nun tasdid, ya. Dengungnya nun tasdid. Harus konsisten dari ayat 1 sampai ayat terakhir, dengungnya harus sama. 2 ketukan, ya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bareng-bareng aja, Pak. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini bermanfaat buat ibadah kita, buat dunia akhirat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini aja.
huruf hamas yang dihameskan tuh huruf apa aja selain tak sukun? Ada 10 huruf. 10 ya. Fahatahu syakhsun sakat. Fa ha ta ha. Tempatnya enggak bawa pulpen, Iya. rekam aja ya. Saya soalnya pernah baca kitab Syamsu Kuwirat itu salah bacanya enggak gitu. Tak sukun itu harus dihameskan, enggak harus. Kuwirat. Iya, saya selalu Kuwirat saja itu salah.